Baik adik-adik sekalian, di pertemuan kali ini di mata kuliah kewirausahaan di jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 6, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jakarta. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas satu tema tema tentang apa? eh, kita akan membahas tema tentang apa, Dek? Memilih lokasi usaha ya. Lokasi usaha. Nah, adik-adik sekalian rahimakumullah, kenapa penting sekali lokasi usaha ini? Ya karena lokasi usaha ini akan menentukan berapa banyak kira-kira orang yang membeli produk kita, menentukan berapa cash flow kita satu hari dan berbagai macamnya. Oleh karena itu, memilih lokasi usaha ini menjadi sangat penting. Nah, saat ini setidaknya ada dua lokasi usaha, ada yang berbentuk offline atau online. Nah, baik adik-adik sekalian, adik-adik bisa perhatikan misalnya pertama kita bicara tentang memilih lokasi usaha. Nah, kalau kita belajar tentang teori 4P misalnya, teori 4P dalam ilmu marketing misalnya, yang pertama adalah produk. Ya. Kenapa orang beli barang kita? Karena produknya kan. Ya. Produknya itu gua banget ya. Saya butuhkan banget. Produknya unik banget. Produknya cakep banget. Pokoknya produknya kira-kira. Ya. Jadi orang selalu berpikir kenapa orang beli? Karena produknya dia butuhkan. Ya. Jadi produk ini tentu sangat menjadi menarik. Sehingga orang selalu mengemas produk itu bagaimana produknya murah, bagaimana produknya menarik, bagaimana produknya unik, dan berbagai macamnya. Lalu yang kedua, selain produk, faktor yang membuat orang membeli suatu barang adalah karena price. Nah, ini yang kita bicarakan di hari ini. Kenapa? Karena tempat. Nah, tempat itu ada dua kalau sekarang kita bicara. Ada tempatnya yang bersifat offline, ya, ada yang bersifat online. Nah, tempat. Nah, jadi sehebat apapun produknya, tapi kalau datang ke tempat itu jauh, kira-kira adik-adik beli nggak kira? Hah? Oh ya, enggak kan? Iya. Nah, kalau ada pedagang buah di samping kampus, lalu ada pedagang buah di pasar Ciputat, kira-kira adik beli mana kira-kira? Yang di samping kampus atau yang di pasar? Samping kampus. Nah, kalau begitu penting sekali ya tempat itu ya. Kemudahan tempat ya, kemudahan mendapatkannya. Jadi selalu orang berpikir, kenapa orang beli? Ya karena mudah, ya dekat dengan lokasi, dekat dengan rumah dan berbagai macamnya. Sehingga selalu survei para pedagang itu menunjukkan berapa jauh jarak tempat bisnis dengan lokasi rumah Anda, atau berapa jauh Anda untuk bisa mendapatkan itu dan berbagai macam. Jadi place ini menjadi penting. Jadi sehebat apapun produknya, tapi kalau jauh nggak mau beli orang. Kalau becek nggak mau beli kira-kira dan berbagai macamnya. Lalu yang ketiga yaitu adalah price. Nah, harga. Produknya oke nih, ya kan? Tempatnya oke, nyaman. Gua banget sudah pakai AC, harganya, tapi price-nya mahal. Kira-kira beli nggak tuh? Ya. Nah, nanti dulu deh. Ya gitu kan? Beda 50 rupiah aja kadang-kadang dia kabur kira-kira. Padahal untuk mencapai tempat yang satu itu butuh uang 100 rupiah. Padahal rugi kan, rugi waktu, rugi tenaga. Tapi karena selisih 50 ini dianggap keren kira-kira gitu, price, harga. Nah, maka dia pilih. Jadi price itu menjadi penting banget. Nah, kenapa adik-adik beli? Padahal adik-adik nggak punya tujuan datang ke mall atau datang ke pusat perbelanjaan. Kenapa beli? Karena diskon, karena murah, ya kan, karena price semua kan. Padahal nggak ada tujuan beli kan. Ya, jadi semua itu karena godaannya di price ini kan, harga. Yang keempat, ya, promotion ya. Nah, promosi ini menjadi sangat penting ya. Produknya bagus, tempatnya cakep, price-nya bagus, tapi nggak pernah iklan. Nah, jadi kan nggak pernah posting di media sosial. Ya, siapa yang tahu? Yang tahu orang lewat depan rumah aja, depan tokonya aja kan. Nah, ketika kemudian sudah promosi banyak sekarang caranya. Ya, ada yang promosinya melalui Instagram ya. Ada Facebook Ad ya, Facebook fanpage Facebook, ada Google Ad ya, dan berbagai macamnya. Wah, gampang banget sekarang. Ya, bikin donat, habis itu sudah posting. Ya, bisa di Facebook biasa, bisa di fanpage-nya Facebook,
yang bisa menjangkau semua orang, bisa terkonek semua orang, pakai sponsorship, tinggal bayar 100.000. Ya, semuanya thread masuk ke semua Facebooknya orang. Luar biasa. Oh, mau tambah lagi Pak Hendra, gue pingin donat gue dikenal satu Jakarta. Oke, tinggal pilih lokasi. Gue pingin semua satu Jawa. Oke. Gue pingin dikenal di Malaysia. Oke, tinggal bayar, tinggal 100.000-an kok. Ya, ya sekitar 100. Terus semakin banyak, tentu semakin nambah biaya dan berbagai macam. Begitu mudah sekarang. Ya, jadi promosi ini begitu mudah. Nah, tapi menarik bagi saya, Mbak Nur Hayati Sobakat yang sering saya katakan, ternyata menurut Mbak Nur Hayati, sehebat apapun kiat bisnismu, produkmu sudah bagus, tempatmu bagus, price-mu bagus, promosimu bagus. Tapi kok bisnismu masih gagal ya? Kok bisnismu masih mandek ya? Kok nggak ada orang beli juga kira-kira gitu. Sudah banting harga, barang sudah cakep, update terbaru dan berbagai macamnya postingannya, tapi kok nggak ada yang like ya, kok nggak ada yang lirik ya, kira-kira gitu. Oh, Mbak Nur Hayati nambahin, ternyata ada 5, yang P yang kelima itu pertolongan Allah. Iya juga sih, ya. Yang gerakin orang belanja siapa ya? Allah. Dari rumah gue pingin belanja tokonya Pak Hendra. Nah gitu kan, Allah yang gerakinnya kan, bukan karena Pak Hendranya, gitu kan. Gue pingin belanja di tokonya Ola gitu ya, misalnya gitu kan. Itu karena Allahnya kan kira-kira gitu. Gue pingin belanja misalnya di tokonya Nabila misalnya gitu. Di tokonya Nurul Jadida misalnya gitu. Di tokonya Nurul Mahdia misalnya. Jadi itu semuanya Allah, bukan karena kehebatan kita. Ya. Jadi sehebat apapun produk, tempat, tapi kalau Allah nggak dolongin, kalau Allah nggak gerakin, nggak jadi juga. Iya juga sih Pak Hendra. Ini yang selalu saya bilang, perpaduan antara iman dengan ilmu. 1, 2, 3, 4 itu ilmu. Yang keenam, yang kelima adalah iman. Nah, ketemulah saya dalam surat Fatir ayat 29. Innalladzina yatluna kitaballah, rajin baca Al-Qur'an, ya. Lalu kemudian aqamus shalah, rajin salat, lalu rajin sedekah, maka di ujung ayatnya dikatakan tijaratan lan tabur, bisnismu tidak akan pernah merugi. Nah, ternyata cakep ini perpaduan antara iman dengan ilmu. Jadi lokasi itu bukan 100% menjamin bahwa cash flow kita juga akan bagus. Ya kan? Jadi dari hitung-hitungan manusia, ilmunya oke mungkin. Ya. Seperti kita perhatikan kalau seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi, itu untuk bisa membuka sebuah tempat, biasanya dia hitung dulu tuh, berapa kira-kira motor yang lalu lalang di tempatnya, di depan itu. Nah, semakin banyak, wah semakin bagus. Beda lagi dengan teman-teman Minang misalnya. Teman-teman Minang, setiap tikungan itu menjadi menarik. Wajar kalau kemudian lomba lari kadang-kadang nggak pernah menang. Setiap tikungan berhenti. Oh, ini rancak mana jadi warung-warung Padang kira-kira gitu. Jadi ya selalu kita lihat di tiap tikungan kira-kira gitu kan. Nah, jadi ini menjadi menarik kira-kira bagi saya, polanya akan berbeda-beda kira-kira gitu ya. Nah, saya lebih tertarik dengan konsepnya Mbak Nur Hayati ini sebakat. Meskipun Aagim misalnya punya konsep limamu. Nah, limamu, kalau Aagim limamu ya. Ada yang tahu limamunya Aagim? Hah? Seingat saya apa? Limamu itu. Mutu, ya, mudah. Akhir, murah, mudah. Gimana apa? Coba ulangi. Apa Rizda? Coba, Pak Hendra agak lupa nih. Apa Mutu, limamunya Aagim? Limamu, mutu, akhir, mutakhir, murah, murah, mudah. mudah. Satu lagi nggak tahu, Pak. Satu lagi itu multi manfaat. Oh. Multi manfaat. Nah, jadi mutunya itu harus bagus, ya. Jadi kalau mau dagang itu ya mutunya harus bagus. Yang kemudian mutakhir. Ya, orang selalu tanya, saya kalau belanja di pasar Tanah Abang tuh, Mbak, mana Mbak? Model terbaru mana Mbak? Model terbaru. Gitu kan. Nah, jadi orang selalu pingin yang terkini, update. Gitu. Lalu kemudian murah, sama nih dari price kan murah, ya. Lalu mudah, mudah ini masuk ini lokasi kan, lokasi usaha, mudah belinya, mudah mendapatkannya. Nah sekarang mudah itu tidak hanya offline, juga dengan online, ya.
Misal saya beli sekarang apa misalnya di Bintaro misalnya, tinggal saya sudah sampai. Coba kebayang oleh adik dulu, ya. Sebuah perusahaan seperti Gojek misalnya, padahal bisnis utamanya apa? Gojek, tapi dia nggak punya rumah makan, tapi dia bisa bisnis rumah makan kan? Itu kebayang nggak oleh adik? Iya kan? Jadi luar biasa. Nah, lalu kemudian multi manfaat. Orang tuh kan selalu ya kalau diiming-iming multi manfaat, wah luar biasa, ya kan? Dia akan beli kira-kira gitu kan. Wah ini bisa ini nih Mbak, bisa ini gitu berbagai macamnya kan. Nah itu jadi buatlah sesuatu yang bermanfaat. Nah, gitu. Nah saya pikir itu ya dua konsep dari Nurhaiti Subakat 5P dan Pak Agim guru kita 5MU. Nah, ada bisa bikin lain-lainnya kira-kira. Lalu kemudian Plies. Lokasi, oleh karena itu buatlah lokasi usaha kita mudah membelinya. Nah, jadi sehebat apapun barangnya, tapi kalau sulit membelinya orang nggak beli. Ada toko di tengah hutan, murah, beli nggak kira-kira? Enggak. Nggak beli kan? Ya, jadi bukan persoalan harganya kan? Gitu. Ada kontrakan di tengah hutan, murah. Mau nggak buka usaha lokasi usaha situ? Ada Enggak. satu lagi di kota. Buat apa? Nggak ada orang lalu lalang. Nah, saya alhamdulillah segmentasi saya 2, perumahan sama kuliah. Nah, itu. Jadi kita harus punya segmentasi kira-kira gitu. Kalau segmentasinya kuliah, ketika pandemi gini tutup juga kita bangkrut juga. Nah, buat juga segmentasi lain. Siapa kira-kira konsumen kita? Maka dekatlah dengan mereka lokasi usahanya. Ya, dekat dengan sekolah, dekat dengan kampus, ya, dekat dengan pasar, dekat dengan berbagai macamnya. Nah, adik-adik sekalian, lalu kemudian 2 lokasi usaha yang selalu saya katakan ada 2, offline dan online. Nah, ini boleh saja, suka-suka aja Dek. Bisa satunya saja di antara 2 itu, atau bisa kedua-duanya. Offline-nya juga kita punya, online-nya juga punya. Dari sisi biaya mana Pak Hendra lebih murah? Lebih murah online. Kenapa? Online itu, 1, tempatnya nggak ngontrak, ya. Yang kedua, karyawannya lebih hemat. Yang ketiga, listriknya juga nggak pakai, dan berbagai macamnya. Ya, nggak ada biaya-biaya lain-lain. Nah, jadi lebih murah. Ya. Tapi memang kekurangannya tentu harus tergantung dengan handphone terus, dengan alat komunikasi terus, karena itu merupakan tempatnya, tempat dagangnya. Nah, jadi itu. Lalu kalau offline apa? Ya, offline ini ada 2 juga bagi saya sih, adik-adik sekalian. Saya selalu mengatakan offline itu ada 2. Yang pertama adalah follow the market. Follow the market inilah mengikuti pasar. Di mana orang dagang, kita dagang. Jadi follow the market. Oh ya ada pasar Ciputat. Ah, gue dagang di pasar Ciputat. Ah. Tapi ada yang kedua, namanya mid market. Menciptakan pasar. Nggak ada orang dagang situ, tapi dia dagang di situ. Tapi pada akhirnya menjadi pasar. Saya kok lebih suka yang kedua. Selama ini saya termasuk orang yang mid market. I don't want to follow the market. Saya nggak mau ikut yang follow market. Ya. Tapi syaratnya untuk bisa mid market, ya Anda harganya harus murah, ya kan? Anda harus berani turun harga ya dibandingkan orang lain. Anda harus berani kasih produk yang bagus ya, tapi dengan harga yang spesial ya kan. Nah, Anda termasuk orang yang dicari orang. Nah, pelan-pelan pada akhirnya orang akan mendekat kan. Oh ya, gue jualan sana aja, dekat dia. Dekat-dekat. Nah, gitu. Jadi kalau ada pengusaha besar maju, kira-kira ya Maratus Solihah masih berani nggak dagang samping dia? Berani nggak? Hah? Nah, atau Nurul Jadidah berani nggak? Rizda berani nggak? Takut Pak Hendra. Don't be worry, jangan takut. Kenapa? Rezekinya orang yang besar ini kadang-kadang mengalir pada yang kecil. Contoh, ya, ketika dia belanja di toko yang besar ini nggak ada barang sepatu yang dicarinya, kira-kira dia belanja kemana lagi? Ke sampingnya. Nah, itu. Jadi jangan pernah takut lokasi usaha kadang-kadang dekat orang besar. Ya. Karena yang besar itu ketika dia nggak punya barang, dia beli ke sebelah. Maka lambat laun, oh iya enak juga, murah juga di sini ya. Ah, besok dia nggak pergi besar lagi, dia pergi ke sebelah. Lama-lama ada dia jadi besar. Coba Dede perhatikan, di mana ada Indomaret, di situ ada Alfamart. Di mana ada Alfamart, di situ ada Alfamidi. Kira-kira mereka takut nggak?
Tidak saling melengkapi. Lalu kenapa kita takut? Ya ada pesaing baru lagi. Ya dia buka toko lagi. Iya, iya. Ya sudahlah. Yang ngatur rezeki bukannya dia, yang ngatur rezeki Allah gitu, ya kan? Yang ngasih rezeki itu kan Allah, bukan manusianya. Kewajiban kita cuma usaha. Bahkan ta'awun kan saling saling melengkapi bagi saya. Nah ini. Baik adik-adik sekalian, ada dua, tinggal adik-adik pilih saja nih, yang ikut follow the market atau make market. Kalau make market biasanya adik-adik harus menjadi orang yang dicari ya. Oke. Terus dua jenis usaha, retail, eceran, lokasi menjadi penting karena akan didatangi konsumen karena menjual kepada individu. Lalu yang kedua adalah distributor. Nah ini pertanyaannya Rizda tadi, pilih mana Pak Indra, yang retail atau distributor? Ya kalau distributor lokasi tidak terlalu penting. Ya bisa saja dia punya gudang di mana ya karena penjualan mendatangkan konsumen ya artinya karena dia menjual kepada penjual. Nah ini beda dengan retail gitu kan. Kalau retail betul dia dicari, tapi kalau distributor enggak butuh dia strategis, yang penting dia punya tempat. Nah, jadi tergantung nih ada mainnya di bidang apa nih dan itu akan menentukan lokasi bisnis misalnya. Lalu ciri lokasi yang baik itu apa? Ramai ya. Banyak orang. Apa contohnya ramai banyak orang Pak Indra? Kampus, pasar, ya, sekolah. Nah, saya itu punya pengalaman unik ya. Kalau sekolah itu menarik bagi saya. Ente tinggal pajang aja baju yang unik atau sesuatu yang unik, itu sambil dia nanti ngantar sekolah anaknya, dia nunggu 5 menit anaknya pas datang, ih enak juga dia, ih bagus juga, cakep juga ya. Nah tujuannya nggak beli, tapi karena dia lihat, dia lirik, dia tanya harganya, habis itu dia beli. Nah itulah namanya manusia kan belanja selalu di luar catatan kan gitu. Nah jadi di mana rame orang, di situ belah buka usaha. Nah gitu. Jangan menyendiri gitu. Dagang itu tempat yang ramai gitu. Pasar atau berbagai macamnya. Nah, lalu yang kedua adalah pendapatan. Ramai orang tapi pendapatannya nggak ada. Kira-kira orang belanja nggak? Nggak belanja. Seperti di kampung-kampung saya di Sumatera itu, ya. Itu kalau lagi musim buah-buahan, itu ramai tuh orang ke pasar. Kenapa? Dia punya pendapatan. Dia jual duku, dia jual rambutan, jual manggis gitu kan. Nah, hasil penjualan itu dia beli baju lah. Nah, gitu kan. Tapi kalau lagi musim buah-buahannya nggak musim, dia nggak gimana punya pendapatan, gimana mau beli baju baru, ya, sepatu baru, sandal baru, dan berbagai macamnya. Nah, kalau di Jakarta bagi saya perhatikan tidak terlalu pendapatan itu rata-rata dari gaji. Kalau di daerah rata-rata yaitu tadi dari buah-buahan, perkebunan dan berbagai macamnya. Kalau getah atau karetnya naik harganya dia punya pendapatan yang banyak. Sawitnya naik dia akan punya pendapatan yang banyak. Nah, yang repot itu adalah ketika pendapatan masyarakat tertutup seperti pandemi seperti ini, dia nggak punya uang untuk belanja. Jangankan beli yang barang-barang luxury, barang yang butuh aja dia nggak punya duit. Nah, kebayang oleh adik sekalian, tentu secara otomatis omset turun. Kalau omset turun, sedangkan biaya hidup tetap, maka pada saat itulah kita rugi. Pada rugi akhirnya tutup tokonya, gitu ceritanya. Ya, jadi penting sekali cash flow itu. Oke, faktor kunci membeli lokasi usaha, tersedia sumber daya, seperti sampaikan pemakalah tadi, terutama bahan baku, tenaga kerja, sarana transportasi, ya. Nah, jadi ini kalau ada misalnya punya pabrik yang besar, atau tempat yang besar, ya. Kalau bisnisnya bukan bisnis retail yang kecil-kecil tadi, gitu ya. Lalu pilihan pribadi sesuaikan dengan keuangan. Jangan sampai kemudian nanti nyewa ruko misalnya, ada bisa bayangin ya, kalau 60 juta itu ruko, ada yang ngontrak ruko 60 juta, maka dalam 1 bulan itu sekitar berapa? 5 juta loh, Dek. Ya, 5 juta loh. Uang yang harus dicarikan. 1 hari berarti sekitar 200 ribuan ya. Nah, itu belum masuk karyawan, belum masuk listrik. Berarti berapa uang yang harus ada carikan dalam 1 hari? Nah, itu bisa kebayang kira-kira kan. Jadi jangan maksain. Kalau saya lebih setuju di awal-awal adalah yang penting adalah kita dapat tempat yang ya terjangkau lah kira-kira gitu. Tapi cash flow-nya kita naikkan terus gitu kan. Harganya kita bagikan kira-kira di sana. Nah, kalau 60 juta saja 1 bulan 5 juta, 1 hari 200 ribuan lebih ya. Ya. Maka kok bisa 200 ribu Pak Indra? Iya, 200 2 kali 3 kan 6 ya. Ya sekitar itulah kan. Anggaplah 200 ribu. Berarti kalau
jualan kita satu hari 1 juta, maka kalau keuntungan kita 30%, 20%-nya sudah habis untuk kontrakan sama biaya operasional. Tinggal 100.000. Nah, kalau nggak dapat 1 juta, tutup lambat laun. Jadi harus berhitung-hitung untuk lokasi itu. Jangan sampai tersohor tapi tekor terus, repot juga kira-kira gitu kan. Makanya banyak orang main di online sekarang, di antaranya itu perhitungan cost tadi ya. Nah, lalu pertimbangan gaya hidup keluarga, lebih banyak hidup untuk keluarga. Nah, biasanya dia akan memilih lokasi ya di rumah, ruko namanya, ya. Lalu kemudahan dalam mencapai lokasi, kondisi lingkungan bisnis dan berbagai macamnya. Nah, saya pikir itu adik-adik sekalian ya. Jadi tinggallah adik-adik memilih kira-kira. Tapi kalau saran Pak Hendra tadi ya mulailah dari bisnis yang kecil, jangan maksain untuk langsung besar. Kenapa? Ketika langsung besar tapi cash flow-nya tidak ada, pada akhirnya dia hancur. Nah, kenapa saya di awal-awal bisnis saya paling di toko kecil 3 kali 4 meter, lalu baru kemudian bisa berubah menjadi besar. Ya di antaranya yaitu tadi membangun fondasi yang kuat kira-kira gitu. Kalau fondasinya sudah kuat, maka secara otomatis ya tertutupi semua biaya-biaya itu. Jangan sampai baru buka toko cuma laku 50.000 kan. Sedangkan cost-nya 200.000 kan tekor. Gitu ya. Jadi saya pikir itu mereka jualannya di mana adik-adik sekalian? Di mall-mall gede ya. Nah, mereka. Tapi sekarang mereka lari ke mana? Lari ke pinggiran. Nah, ternyata pandemi adik-adik sekalian, ternyata pandemi ini membuat pola dagang pun berubah. Dulu es tebu masuk mall ya, ada perhatikan ya. Lalu apa lagi? Semuanya ingin masuk ke mall. Tapi pandemi ini itu semua mereka lari ke pinggiran. Nah, jadi ini menjadi menarik. Nah, jadi ini tentu manfaat nih, peluang bagi adik-adik sekalian untuk dagang di pinggiran. Ya. Karena mallnya sekarang tutup kan, mallnya sekarang takut orang ke mall berbagai macamnya. Nah, orang lebih nyaman di pinggir-pinggir. Nah, adik-adik perhatikan, ini semua kan semua adalah barang-barang yang kita beli biasanya di mall-mall besar ya. Kalau dekat kita ini Pondok Indah, Plaza Bintaro, ya kan, Exchange dan banyak lagi yang lain-lainnya, gitu ya, Bintaro Exchange dan berbanyak lagi. Jadi masya Allah ya. Jadi ada satu sisi kesulitan tapi ada sisi lain keberkahan untuk membuka peluang bisnis. Nah, oleh karena itu, adik-adik kan masih muda nih, generasi milenial. Bismillah tuh, ya buka tuh bisnis, ya jangan takut. Ya bersainglah dengan mereka yang besar-besar ini, meskipun mereka datang ke pinggir-pinggir sekarang. Nah, buatlah produk yang unik tadi tuh, tapi dengan harga yang spesial, ya. Lokasi jangan pikirkan lah, tuh semua orang sekarang datang ke pinggiran semuanya. Apalagi sekarang kita kan dimudahkan dengan aplikasi dan berbagai macamnya. Jadi masya Allah luar biasa bagi saya gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini adik-adik tidak memanfaatkan juga kesempatan itu, bayangin 5 tahun ke depan mau jadi apa? Bayangin lagi 5 tahun ke depan lagi apa nasibnya? Bayangin lagi 5 tahun ke depan lagi kalau gua nggak bisnis sekarang apa ya kira-kira? Nah, jadi selalu membayangkan. Bayangin, andai kata sekarang gua bangun bisnis, saya bangun bisnis, maka 5 tahun ke depan sudah punya satu outlet terus berkembang dan punya pabrik. Dan itu ya. Jadi jangan berpikir ah nanti gimana bismillah aja lah. Itu ada diperhatikan sekarang ya. Semuanya mereka pergi ke kaki 5. Kok kaki 5 sih Pendra? Iya, kakinya 5. Kiri, kanan, belakang, tengah-tengahnya ada 1 tuh. Itu maka dikatakan kaki 5. Baik adik-adik sekalian. Saya pikir itu ya. Mudah-mudahan menginspirasi adik-adik sekalian untuk membuka usaha, untuk kemudian berpikir, tapi jangan terlalu banyak mikir, karena banyak mikir itu nggak jadi-jadi. Jadi boleh dipikirkan, setelah itu action, saya pikir itu. Saya pikir itu silakan berdiskusi apa yang bisa kita diskusikan tentang memilih lokasi usaha ini. Silakan.